Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib anak-anak sekalian, kelas 9 MKW yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dalam pelajaran tauhid, yang mana pelajaran ini sangatlah penting karena berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Siapa yang tauhidnya benar, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Namun siapa yang tauhidnya rusak, tauhidnya salah, bisa celaka dunia dan akhirnya merugi di akhirat. Maka marilah, walaupun suasananya masih daring, pembelajaran jarak jauh, namun seharusnya tidaklah mengurangi semangat kita untuk bisa menambah faedah keilmuan, yang akhirnya bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, mulai bab 1, buku pelajaran kelas 9 ini. Nah, kita langsung saja masuk. Judul pelajaran kita, pelajaran 1 ini adalah perkara riya. Tujuan dari pembelajaran yang pertama, murid mengenal tentang riya. 2, murid berhati-hati dari riya dan sum'ah. 3, murid dapat menyebutkan akibat jelek dari riya terhadap ibadah. Jadi 3 perkara ini yang akan menjadi poin pembahasan kita. Muqaddimah, riya merupakan akhlak yang tercela dan akan muncul dari hati orang yang jahil, yang tidak tahu tentang kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Serta riya ini muncul dari orang yang tidak tahu bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Juga riya ini terjadi karena orang tersebut lalai dari apa yang disediakan oleh Allah berupa pahala yang besar bagi orang yang ikhlas beribadah kepadanya. Jadi riya ini timbul dari hati yang lalai. Riya termasuk syirik kecil. Tolong kasih garis bawah, riya termasuk syirik kecil yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dari yang namanya riya. Nah, di sini ada 2 dalil yang dibawakan oleh penulis di muqarrar ini. Yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakan, wahai Muhammad, katakan bahwa aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Tapi dari sisi kemanusiaannya, artinya apa? Nabi tidak memiliki sifat ketuhanan. Nabi tidak bisa menciptakan, Nabi tidak bisa menghidupkan orang yang telah mati, Nabi tidak bisa memberi rezeki, dan Nabi tidak berhak untuk disembah. Jadi ini yang dimaksud. Katakan, aku ini hanyalah manusia biasa. Dari sisi mana? Dari sisi tadi, Nabi tidak memiliki sifat ketuhanan. Namun, walaupun Nabi itu bersamaan dengan Nabi itu adalah manusia biasa, namun Nabi Muhammad ini adalah yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Adalah orang yang diberikan kepadanya wahyu. Dan wahyu yang terbesar yang Nabi diperintahkan oleh Allah adalah untuk mengatakan ini, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian itu hanyalah satu. Ini wahyu terbesarnya Nabi. Maka kata Allah kemudian, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Maka siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah besok di hari kiamat dengan pertemuan yang baik, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia
tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan termasuk perbuatan menyekutukan Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah berbuat riya. Ya, apa itu riya nanti insyaallah akan kita bahas, ya. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh penulis di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi mengatakan qala Allahu ta'ala, ini hadis qudsi. Allah berfirman, ana aghna syuraka anisyirki, aku adalah yang maha cukup dari sekutu, kata Allah. Man amila amalan asyraka ma'i ghairihi asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka siapa yang beramal lalu menyekutukan aku dengan selainku, kata Allah, maka aku tinggalkan amalan tersebut dan aku tinggalkan dia bersama sekutu yang aku disekutukan dengannya, kata Allah. Nah, Masya Allah, aku tinggalkan dia dan sekutunya, artinya aku tidak menerima amalannya. Nah, pokok pembelajaran yang kita bisa ambil dari dua dalil ini, yang pertama, pengertian riya dulu, ya. Dan apa bedanya riya dengan sum'ah? Riya adalah seorang memperlihatkan dan membaguskan amalan agar dilihat oleh orang lain sehingga mereka memujinya. Riya terjadi pada amalan yang bisa dilihat. Tolong kasih garis bawah. Riya itu dari kata-kata ra'a yura'i mura'ah, ya. Jadi pengen dilihat, begitu kalau bahasa gampangnya. Makanya riya itu terjadi pada perkara yang bisa dilihat seperti sholat, sedekah, haji, atau yang lainnya yang bisa dilihat kan mungkin. Sedangkan sum'ah itu apa? Sum'ah itu memperdengarkan amalan, ya. Terjadi pada amalan yang didengar seperti membaca Quran, berzikir, memberi nasihat dan yang lainnya. Jadi inilah beda antara riya dan sum'ah, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, riya itu termasuk syirik kecil. Riya termasuk syirik kecil, tapi bila dilakukan terus-menerus dikhawatirkan bisa membesar menjadi syirik besar, ya. Nah, riya itu hukum asalnya syirik kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus, ya, dikhawatirkan bisa jadi syirik besar. Dan akibat riya, ya, riya itu membatalkan amalan yang ia kerjakan. Contoh, dia sholat, riyanya keluar supaya dilihat manusia, maka sholatnya itu batal, sholatnya itu tidak diterima oleh Allah dan menimbulkan dosa bagi pelakunya, ya. Jadi sholatnya sudah tidak diterima, dia dapat dosa lagi, Masya Allah, ya. Nah, hal tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal dengan satu amalan lalu berbuat riya di situ, menyekutukan aku, ya, kata Allah, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Nah, maka hati-hati, ya. Riya ini justru dikhawatirkan Nabi terjadi pada amal-amal soleh, ya. Nah, jadi kan kasihan, ya, kalau terjadi riya. Orang sholat, ya, itu kan sudah beramal, dia wudhu dulu, pergi ke masjid dulu, ya, dan sebagainya. Ternyata karena dia riya, sholatnya tidak diterima. Apalagi nanti haji, ya, udah ngeluarin uang banyak, ya, pergi jauh-jauh ke Mekah, di sana panas-panas dan sebagainya, ya, tapi gara-gara pengen diundang haji, ya, jangan-jangan dikhawatirkan, ya, amalan besarnya itu, hajinya itu tidak diterima. Maka marilah, ya, kita berlatih untuk mengikhlaskan amal itu, ya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, pokok pembelajaran yang ketiga, penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa. Rasulullah SAW adalah manusia biasa, tidak memiliki kekhususan sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Allah mengutamakan beliau atas seluruh manusia dengan wahyu yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan, aku ini adalah manusia seperti kalian. Mithlukum, lihat di kosakata, artinya seperti kalian dari sisi kemanusiaan, ya. Tidak memiliki rububiyah, ya. Kemudian dan wahyu yang paling agung, wahyu yang paling besar,
yang diberikan kepada beliau adalah bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah dan tiada sekutu baginya. Annama ilahukum ilahu wahid. Itu adalah wahyu terbesar. Bahwa Tuhan kalian itu hanyalah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Nah, ini wahyu terbesar yang diterima oleh Nabi dan diperintahkan untuk menyebarkannya. Kemudian, pokok yang keempat, pokok pembelajaran yang keempat, bahwa wajibnya mengikhlaskan seluruh amalan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka siapa yang berharap untuk berjumpa dan melihat Allah besok di hari kiamat, hendaknya dia mempersiapkan diri sekarang dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhkan, membersihkan hatinya dan seluruh amalannya dari kesyirikan. Ini syaratnya. Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap ketemu dengan Allah, apa yang harus dilakukan? Dua hal. Fal ya'mal amalan solehah. Dia harus beramal dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah seluruh perkara, seluruh amalan yang sesuai dengan syariat Allah. Ya, dia kerjakan seluruh syariat Allah. Ya, ini syarat pertama kalau pengen ketemu Allah. Lalu syarat yang kedua kalau pengen ketemu Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan satu apapun. Jadi syarat pertama amal soleh, syarat yang kedua bebas dari syirik. Nah, maka marilah kita terapkan ini, persiapan ini semenjak dini, ya, karena orang itu akan tumbuh seperti kebiasaannya, dan yang terjadi pun nanti pun orang itu juga akan dimatikan di atas kebiasaannya. Maka kalau kebiasaannya baik, insya Allah semoga husnul khotimah. Dan kalau kebiasaannya jelek, waliyadzubillah, segera taubat untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian yang kelima, syarat diterimanya amalan itu ada dua. Ya, pokok pembahasan kelima tentang syarat diterimanya amalan, dan kita mungkin sudah beberapa kali kita lalui di dalam pembahasan dan sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah apa? Ikhlas untuk Allah. Yang kedua mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila hilang syarat pertama, maka jadilah ia musyrik. Jadi kalau beramal, ini kan tadi ada dua syarat diterimanya amalan. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, mengikuti tuntunan Rasul. Kalau syarat pertamanya hilang, artinya dia tidak ikhlas, tapi sesuai tuntunan Nabi misalkan, ya, jadilah dia orang yang musyrik. Paham ini ya? Nah, dan juga apabila syarat yang kedua hilang, maka dia menjadi ahli bid'ah. Jadi amalannya ikhlas tok, tanpa yang kedua, tanpa mengikuti tuntunan Nabi, jadilah dia ahli bid'ah. Nah terus piye? Ya harus dua-duanya bareng. Ya ikhlas, ya sesuai tuntunan Nabi. Nah, saya kadang contohkan ya, ada orang sholat setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh berjamaah, langsung dia berdiri sholat lagi. Loh, kamu ngapain Pak? Ba'diyah bar subuh. Kan bar subuh sholatnya cuma 2 rakaat tok. Aku pengen sholat lagi deh gitu. Ya sampai hari kiamat nggak akan diterima itu sholat ba'diyah setelah subuh itu, walaupun dia ikhlas. Ya, lah kenapa? Nah, Nabi tidak pernah memberikan petunjuk ada namanya sholat ba'diyah subuh. Ya, nah bisa dipahami ya. Nah nanti orang ya, mengatakan ya, pengen puasa seluruh tahun, tidak pernah berhenti. Ya. Lah kenapa? Ya aku pengen lebih hebat daripada Nabi. Wah, ini berarti walaupun dia ikhlas, tetapi dia karena tidak mengikuti tuntunan Nabi, ya tidak diterima amalannya. Nah, maka dua-duanya ini harus dimunculkan dalam setiap amalan. Ikhlas sesuai tuntunan Nabi. Kemudian faedah terakhir, ya, yang keenam yang bisa kita ambil dari pelajaran pertama ini adalah kesempurnaan ketidakbutuhan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu maha tidak butuh, maha cukup dari siapapun, dari apapun. Allah Azza wa Jalla adalah yang paling tidak butuh sekutu. Karena kesempurnaan, ketidakbutuhan Allah dan kemuliaannya, maka Allah tidak menerima semua amalan yang disertai dengan kesyirikan. Bahkan ditinggalkan amalan itu untuk selainnya. Hadis tersebut
menunjukkan bahwa riya ketika masuk, ya, mencampuri satu amalan, menjadikan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah, maka kita wajib berhati-hati dari penyakit yang bernama riya ini. Dan riya itu sekali lagi timbulnya sangat lembut karena itu tidak kelihatan dan ada di hati seseorang. Ya, jika beramal dia pengen dilihat manusia, jika dia beramal dia pengen didengar manusia, jika beramal dia pengen disebut-sebut namanya oleh manusia, maka disitulah letak riya. Ya, dan ketika itu sudah muncul, sangat dikhawatirkan amalannya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tugasnya ada latihan itu beberapa, tolong dikerjakan. Ya, nanti difoto dikirim ke nomor pribadi saya lewat Jabri. Nah, ya. Tapi dikasih nama ya, dan kalau bisa di buku gitu, dikasih nama ya di atasnya. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.